Wali Kundang ini ya itulah zaman purbakala ya. Apa yang kita dengar itu ternyata memang di sini ada patungnya yang kita bisa lihat langsung. Jumpa lagi di Cerita Nasya, channel terinformatif di Sumatera Barat, Rancak Bana. Semuanya tahu kan cerita tentang maling kundang, anak durhaka yang dikutuk jadi batu oleh ibunya? Nasya sekarang berada di Pantai Air Manis Padang, di tempat batu maling kundang berada. Seperti apa sih cerita sebenarnya? Nonton sampai habis ya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Ayo ikut Nasya. Maling kundang merupakan legenda dari Sumatera Barat, mengisahkan seorang saudagar yang mendapat kutukan menjadi batu karena tidak mengakui ibunya. Kisah inilah yang menjadi dasar pembuatan relief batu maling kundang di Pantai Air Manis Padang. Relief ini dikerjakan pada tahun 1980-an. Hasil karya seniman Dasril Bairas bersama Ibn Zani Gusman. Wah, seperti asli ya karya seninya. Nah, bagaimana ya pendapat wisatawan luar Sumatera Barat? Apa yang mereka ketahui tentang batu maling kundang ini? Yuk, kita tanya-tanya. Wali Kundang ini ya itulah zaman purbakala ya. Kayak orang Padang bilang maling kundang itu anak durhaka. Inilah bentuk-bentuk peristiwa kejadiannya, inilah kapalnya ya, coba kapal, dan inilah patungnya maling kundang tersebut. Selama ini yang kita tahu memang cuma lewat pemberitaan sinetron bahwa legenda maling kundang itu ada. Ternyata kita datang di sini, apa yang kita dengar itu ternyata memang di sini ada patungnya yang kita bisa lihat langsung. Batu maling kundang ini kan identik dengan legenda pada zaman dahulu ya. Seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, yang tidak mendengarkan apa kata orang tuanya, tidak berbakti pada orang tua, sehingga dengan kedurhakaannya kepada orang tuanya mengutuk hingga menjadi batu seperti yang kita lihat ya di Pantai Air Manis ini sebagai saksi atas kedurhakaan dari maling kundang tersebut. Tentang maling kundang adalah suatu legenda yang berasal dari Sumatera Barat yang mempunyai nilai-nilai budaya Indonesia yang asli, yaitu harus patuh terhadap orang tua walaupun seorang ibu yang istilahnya tidak terlalu kaya, tidak terlalu baik atau apa, tapi itulah kita harus patuh terhadap ibu walaupun kita sebagai anak sudah
menjelajah jauh pulang sebagai kaya dan harus mengakui bahwa itulah ibunya, walaupun dia sudah tua, sudah tidak bagus lagi. Kalau hasil buatan saya nggak begitu paham ya, mungkin dari nanti kalau dari segi arkeologi bisa meneliti mungkin lebih bagus lagi. Jadi dulunya saya berpikir Malin Kundang itu suatu kisah nyata, tapi setelah saya berpikir secara rasional, itu ternyata menurut pendapat saya bukan suatu kisah nyata, tapi adalah suatu hasil karya yang melegenda. Jadi ada pelajaran yang sangat berharga di situ. Kita sebagai seorang anak ya, tidak boleh durhaka depan orang tuanya. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari situ. Dan itu karya itu bagus sekali untuk kita ambil sebagai ibroh, sebagai pelajaran ya, supaya bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita. Janganlah kita durhaka kepada orang tua karena akan seperti Malin Kundang itu. Jadi contoh yang nggak bagus itu jangan ditiru, karena dia tidak mengakui ibunya yang telah mengandung, kemudian melahirkan, merawat sampai dia besar, dan ketika dia berhasil ternyata dia tidak mau mengakui orang tuanya yang telah susah payah membesarkan dia. Gitu. Malin Kundang anak durhaka yang dikutuk ibunya, menjadi batu, menjadi tak berarti. Ternyata beragam ya pendapat wisatawan. Bagaimanapun, nilai-nilai yang ada pada legenda inilah yang harus kita patuhi, yakni tidak boleh melawan kepada orang tua. Sampai jumpa di cerita Nasya selanjutnya setiap Rabu siang. Jangan lupa di-share, like, dan subscribe ya. Dadah!